mana Bul? Daerah Kali Gesing. Kali Gesing. Ya ini tadi barusan dicek itu udah 700 mdpl ya. Udaranya juga sudah terasa kinyis-kinyis gitu ya. Dan sudah terlihat ada kabut-kabut tipis. Semalam ketemu terus diundang ke sini. Alhamdulillah juga dekat dengan Yogyakarta International Airport. Sehingga saya bisa nginep suatu malam. Nah ini kopi batok Bul. Iya Bul. Kopi batok. Udah lu nginep aja Bul. Enggak ya. Nginep aja Bul. Enggak. Biar pulangnya bareng. Wah keren. Ya keren. Disambut oleh gerimis tipis-tipis dan kabut tipis-tipis ya. Ini tuh Seplawan Purworejo, belok kanan Bul. Jangan salah lagi Bul. Kita ke Seplawan Purworejo. Waduh. Berkabut tipis ya. Dan basah tentunya. Map lu bener. Kanan apa kiri? Kiri bawah enggak. Naik terus ya, naik lagi. Ini kita ke tempat pengolahan kopi Seplawan ya. Itu kebetulan yang punya tuh Om Toto ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Kopi Seplawan. Halo ya. Om Toto. Om, terima kasih udah diundang ke sini. Terima kasih. Ini lagi langsung disiapin kopi, Om. Ya. Luar biasa ya. Oh. Ini kita di home base-nya Om Toto ya, di ketinggian 761 meter di atas permukaan laut, guys ya. Jadi kita lihat nih stasiunnya, home base-nya ya. Wah, lihat tuh. Kita lihat antenanya, kita intip. Ya, kabutnya itu kayak kebakaran. Kayak kebakaran aja tuh. Saya pikir tadi lagi masak apa di belakang, karena bangunan itu kabutnya tuh pecah ya, kayak asap gitu. Village banget ya. Dan suasananya wah. Lihat guys. Ya ini kayak kita lagi jungle trekking ya. Kita intip ya bentar ya. Kita coba nih. Saya sambil lepas kangen ya jungle trek. Nah jungle trek tuh ya begini ya. Udah lama banget nih, udah nggak trekking ya masuk hutan. Nanti adalah mungkin ya edisi kangen-kangenan mungkin sama teman-teman amati radio mungkin ya, atau teman-teman di Exportable. Sambil kita aktivasi di mana gitu gunung. Harus tetap happy ya. Alhamdulillah. Nanti kita cerita-cerita tentang kopi ya sama Om Toto ya. Orangnya luar biasa, memang pakarnya ya. Nah ini Mas Kembul YC2 UCZ Kopi Seplawan. Bersama saya Yeki Cari saat ini sedang berada di Purworejo, Kali Gesing, Purworejo. Iya, kita dari Batu Tapak ya, aktif
lokasi bersama kawan-kawan di Expo Kalimantan Timur. Kebetulan waktu itu Mas Toto, itu Yankee Bravo 2 Charlie Radio November datang nyamperin cerita-cerita kopi, akhirnya diundang gitu. Kopi Sepelawan ya. Iya. Minimal saya udah tahu tuh cara ngopi yang benar. Selama ini cara ngopi aja nggak benar. Boleh cerita-cerita dikit Mas Toto? Menikmati kopi karena kita mau mengambil gula yang ada di dalam kopi, karena kopi itu mengandung gula. Iya. Jadi kita tidak menambahkan gula lagi. Terus kemudian beberapa manfaat kopi seperti kafeinnya, seperti zat-zat kimia yang lain yang dibutuhkan untuk tubuh itu bisa untuk menutrisi otak, bisa saraf belakang, terus kemudian untuk memperlebar pembuluh darah dan sebagainya itu berfungsi dengan baik ketika kopi itu diolah, diproses pasca panen yang baik. Kita akan coba brewing dengan cara sistem P60. Iya. P60 atau distilling ini dikenal dari Jepang gitu. Oke. Jadi metodenya disiram, difilter, hanya diambil air kopinya saja. Oke. Ampas, residu Ampasnya segala macam. tinggal ya. Tapi tadi saya penasaran dulu nih, ternyata kopi itu sudah mengandung gula ya Iya. ternyata. Jadi selama ini kita nggak tahu nih, Ya, baru tahu Iya. kalau kopi itu sudah mengandung gula. Gitu. Gula itu kan pecahannya banyak, ada sakrosa, ada glukosa, dan Oh, sebagainya. itu di kopi apa? Itu ada sakrosa. Sakrosa ya, sakrosa ya. Kalau yang selama ini kita tahu gula itu glukosa ya. Itu lebih baik mana? Ya, artinya dibutuhkan semua, cuman ketika itu terurai dengan sempurna itu bermanfaat bagi tubuh. Oh, luar biasa ya. Ini ilmu lagi ya. Jadi ini karena Mas Toto pakai bajunya rapi, dia juga seorang anggota rapi. Kebetulan saya juga anggota rapi ya. Gile Zulu 11 Mike Echo Bravo. Saya sendiri Gile Zulu 04 Alpha Charlie Echo. Jadi ini kan Mas, silakan. Oke, kita coba pertama dengan Flamin dulu atau infused water. Infused water itu berfungsi untuk membasahi kopi, membuka pori-pori kopi. Dia nanti akan mengeluarkan gasnya kopi itu. Karena pada saat di roasting kopi itu dia masuk gas. Kita biarkan waktunya sekitar 30 detik. Jadi Biar gasnya pori-pori kopinya terbuka, masuk air, gasnya keluar. Ini kesempatan dia untuk mulai mengurai material yang ada di dalam kopi. Ini lemaknya kan tidak ikut nanti. Oh, lemaknya tinggal di sini ya. Ya, Ada lemak juga ya. ya karena pakai kertas filter. Oh iya sih. Pakai dengan suhu antara 87 derajat sampai 95. Oke. Nah, ini puring pertama istilahnya. Puring pertama kita menghindari jamming. Jamming itu tuk atau tekanan air yang menetes tidak rata. Oke. Makanya kita biasanya menggunakan leher angsa, Iya, ya. Ini kayak ada apa namanya? buih. Buih gitu apa Ini ini? namanya krema kopi atau gold cream ya. Krem ini rasa gurih, rasa ada di sini semua. Baik. Jadi, kalau ini satu ciri kopi yang baik adalah ketika dia timbul kremnya. Krema itu, ya. Buih tadi itu ya. Iya. Oke. Jadi kita memang ingin agak kasar biar tidak terlalu strong. Oh iya. Ini Tapi kenapa bukan lebih baik itu apa namanya buihnya itu di dalam enggak ya? Enggak ya. Justru itu dari luar ya. Oke, dia akan ngalir karena metode yang kita pakai metode P60. P60. Ya. Jadi bisa dijelasin lagi tuh. P60 tadi belum P60 itu maksudnya karena gimana? sudut dari kertas filter ataupun tatakan kertas filter ini sudutnya 60 derajat. Itu ngaruh ya. Iya, ya, 60 derajat. Dan ini ada alurnya. Maka ketika saya menuang, kenapa saya harus ke arah Kanan. ya kanan? Karena alurnya begini. Jadi dia terjadi turbulensi. Jadi dia akan berputar. Kopi itu membalik ya. Luar biasa ya ini kita, aduh, ngopi aja tuh ada ilmunya ternyata ya teman-teman gitu. Selama ini kan ngopi itu kita taunya bangun pagi, ambil kopi, masukin gula kalau mau pakai gula, terus baru disiram air panas, Air, ya. baru diaduk gitu. Ternyata ada caranya lagi ya. Kemarin Mas Lulu sudah pernah jelaskan bahwasanya pertama itu harus dipanasin dulu ya, Ya. dipuring dulu, dibiarin 30 detik, Ya. biar dia melepas kayak Gas, karbon dan zat-zat yang tidak baik untuk perut ya. Karena Nggak kadang-kadang kembung karbonnya itu dia akan Bisa kembung. bisa kembung ya. Ya, karena Oke. dia terikat oleh air.
Baik. Wah, Air itu kan bisa mengikat udara. siap. Oh, ini dengan timbangan ini tujuannya apa? Nah, ini karena saya ingin membuat kopi yang agak ringan, yang Oke. soft, maka saya membuat perbandingan 1:15. Maksudnya satu kopi untuk dan 15 air. Jadi kalau 1 gram kopi, 15 gram air. Oh, di sini ketahuan ya. Ya. Berarti tadi kopinya ini 1 gram sekarang. Enggak, tadi 50, jadi nanti jadinya sekitar 750. Oke, ini matematika juga harus pinter gitu. Jadi ngopi aja tuh mesti pintar, harus smart guys ya. Luar biasa, ternyata apapun ya ada ilmunya ya Mas Toto ya. Iya. Cuman kan seperti kita bicarakan kemarin, bahwasanya kopi itu baru boomingnya di Indonesia itu beberapa tahun belakangan aja ya Mas Toto. Iya, iya. Dari tahun berapa itu sebenarnya Mas? Kalau dulu biasanya kayak nggak ada cerita kopi gitu ya? Ya, kalau Nggak gitu. zaman dahulu itu kopi sebenarnya sudah ada. Iya. Sudah ada dan Indonesia memang dari zaman sejarah, zaman penjajahan itu Indonesia kopi termasuk kopi terbaik. Dan Ya. dulu penghasil kopi terbaiknya itu karena kita di daerah tropis, daerah antara Katulistiwa itu memang memungkinkan kopi ini tumbuh dengan bagus. Nah itu jadi kemudian di era kemerdekaan kopi itu mulai terabaikan kembali, terus kemudian baru muncul kita mengenal kembali. Kalau saya pribadi itu ngopi biasa, ya memang ngopi biasa, tapi ngopi-ngopi yang dengan cara-cara yang unik itu baru mulai 2011. Ya, 2011 itu karena kita belajar tentang teknologi pakan di Adelaide, di Australia dulu. Baru tahu bahwa kopi yang ada di sana itu dari kita. Ternyata Australia mengimpor kopi itu dari kita. Dari Indonesia ini. Iya. Nah, baru tahu itu, kemudian saya pulang itu pengen mengerti bahwa kopi saya harusnya kalau dikirim ke sana enak. Iya. Nah, tapi ternyata salah, kopi yang saya kirim itu dianggap tidak enak karena saya cacat produksi. Iya, jadi waktu proses panen segala macam itu pasca panen salah saya ya. harus benar, saya harus petik merah, kemudian proses itu kan terbagi dua, proses basah sama kering ya, natural atau full wash istilahnya. Full wash ya. Ya, full wash ya. Dia full wash itu nanti dicuci, difermentasi dengan slow fermented, jadi dia fermentasi tapi ada air. Oke. Terus kemudian setelah itu baru proses pasca panen benar, kemudian roastingnya saya ternyata harus tahu, harus benar. Nah, roasting yang ada tingkatan roasting leveling itu ada light, medium dark, ya. Oke, Itu tingkat kopi yang paling nyaman memang di medium. Oke. Light itu semua material belum terekspos, artinya semua material nutrisi yang ada di kopi itu semua belum keluar. Oke. Kadang bahkan ada orang yang menikmati green coffee. Nah, green coffee itu sebenarnya di roasting juga, tapi dalam level sebelum light. Oh, ringan banget berarti Sangat ya? ringan Iya. ya. Sebelum light, jadi dia tidak semua material nanti bisa terserap oleh tubuh dengan sempurna. Oke. Terus kemudian ketika orang suka espresso, dia akan main di medium to dark sampai ke dark. Oke. Nah, jadi dia nanti kopinya terasa strong sekali, Iya, manis iya. sudah terlalu manis. Iya. Jadi level akhir itu dark ya. dark. Oke. Jadi leveling roasting itu seperti buah. Buah itu ketika dia masih dari hijau mulai kuning itu kan kecut. Oke. Nanti Kecut ya? kecut, jadi mulai sepet dari kecut. Iya. Nah, nanti di medium itu pas kecut lebih Oke. manis sih, Iya. manis. Nah, itu enak sekali. Oke. Nanti kalau sudah lebih dari itu manis mulai ke Dark. dark, itu medium mulai to dark. ada busuk. Oh, oke. Jadi ya sangat pahit terus. Oke. Ya kadang-kadang kalau dulu proses pasca panennya nggak benar, ketika di dark proses di roastingnya dark itu biasanya rasa-rasa kayak penolik. Ya. Penolik itu rasa-rasa Bethesda Iya. atau rasa obat. Iya. Pahitnya terasa sekali. Pahit, ya. Jadi pahit obat terlihat di situ. Tapi ada ya orang yang minta itu pesan mungkin dark Ya, atau medium to dark ya. atau mungkin sebelum light, itu memang ada pesan. Ada. Nah, sebenarnya kalau saya itu memahami yang kita ekspor itu biasanya selalu yang terbaik ya. Mas Iya, Toto ya. iya, Kita iya. ekspor ke luar negeri itu Iya. biasanya selalu terbaik. Iya. Ini biasanya yang mana nih Mas? Level yang mana yang Kalau mereka minta? permintaan ke luar negeri rata-rata mesti medium.
Oh, medium. Iya, Bukan medium to dark. Itu sudah lewat. Roastingnya, Kalau ya. panen itu biasanya Panen selalu posisi merah. selalu Iya. posisi merah ya. Iya, Oke, iya, oke. merah. Jadi merah tapi juga belum over gitu. Kalau Oke. sudah mulai warna merah itu kan ada hijau ke kuning-kuningan, kuning ke merah-merahan, Iya. merah, ada kemudian merah mulai ke hitaman dan hitam. Oke. Nah, kalau sudah hitam, sudah kita akhir. Oh iya, tapi masih bisa dipakai. Nah, paling saya buat untuk parfum. Oh Konsumsi iya. sudah over. Oke. Sudah. Paling kalau sudah hitam itu udah jadi parfum ya. Iya. Ya oke. Ini sudah selesai. Oh. Kita hanya butuh waktu sekitar 4 menit tadi. Karena tadi ini kita teteskan atau kita siram, dia berlapis. Ada layer-layer sebenarnya kalau kita mampu melihat ini ada layer terbawah itu biasanya glukosanya di bawah, kemudian ke atasnya lagi yang tingkat. Makanya untuk sebelum kita sajikan lebih baik kita Diaduk ya. Tapi aduknya boleh pakai sendok ya? Boleh Seperti juga. kebiasaan Boleh. Boleh. Cuman Mas Toto kayaknya dari kemarin saya lihat ngaduknya gini. Saya pikir ini ada satu ritual khusus Iya. gitu enggak ya? Iya. Jadi boleh bebas saja ya, Iya. ngaduknya boleh, silakan mau pakai sendok, mau pakai Iya. tangan Iya. gitu. Kalau Boleh. kuat. Oke. Ini kita Warnanya juga ringan loh. Jadi Iya. kita menikmati mengambil kafein, mengambil antidepresannya tapi tidak mengambil rasa pahitnya. Ini kopi tanpa ada gula, tanpa apa, harusnya Om Dev juga bisa menikmati rasa manis lah. Oh siap. Jadi Nah, ini menarik gitu. kalau quote-nya bilang kita bisa membedakan rasa manis itu karena kita pernah merasakan pahit. Pernah merasakan manis itu harusnya sebelumnya kita udah merasakan pahit. Ya Iya. siap. Betul. Coba disilakan Om Dev. Siap. Oke, guys, ngopi ya. Ini cara ngopi yang benar. Ini seumur-umur baru saya kali ini ngopinya dengan benar. Bismillah. Ada rasa keju, Ya, ada rasa super kayak teh. iya benar. Aromanya juga muncul kelapa karena di sini kan kopi Iya. itu terus kopi, itu Iya, kopi. kayak gurih gitu ya. Bau-bau kelapa benar, bau-bau kelapa gitu. Kalau dipaksa ya beberapa hari menikmati kopi tanpa gula itu Iya. sudah mulai kebiasaan. Iya, ya. gitu. Tapi nanti begitu keluar mungkin Kena ya, gula. ya gula lagi gitu. Artinya sebenarnya kopi dengan gula itu juga bukan haram. Oh siap. Iya. Jadi bukan enggak ini juga enggak Iya, jelek juga. nggak Ya? jelek juga. Artinya tidak sesuatu yang haram. Gula juga dibutuhkan oleh tubuh. Iya, siap. Jika kita harus mengontrol benar-benar. Ya, tapi ada tapinya. cara pemberian gula di kopi ini harusnya biarkan kopi itu terurai dengan sempurna pada saat penyeduhan, baru gula ditambahkan sedikit di terakhir, atau kalau mau pakai gula jawa atau yang lain itu. Oke. Berarti yang tadi itu ya proses pertama Ya, itu jadi 30 detik ya. Ya, artinya kalau toh memang mau tubruk, ya sudah tubrukkan kopi dulu. True brew kan, Ya, ya. brewing true. Brewing. Itu kan cuma orang Indonesia atau orang Jawa. Tubruk ya. Tubruk Ini sebenarnya tubruk ya. Ya, true brewing. Ini baru tahu juga. Jadi biarkan kopi itu larut dengan air dulu dia. Oke. Dia terurai dengan air sempurna, baru terakhir ditambah gula. Iya, karbonnya lepas dulu. Ya, kalau gulanya ikut bareng dengan kopi, gulanya itu mengikat sebagian nutrisi kopi yang harusnya bisa terurai, akhirnya dia terikat oleh gula. Jadi nggak terurai ya. Iya. Itu makanya jadi kopinya nggak bermanfaat. Iya. Hanya Kurang. menikmati rasa gitu. Iya. Manfaatnya hilang. Iya. Wah, ini nih ilmu yang benar-benar harus kita paham ya. Jadi kunjungan ke Mas Toto itu ternyata ada manfaatnya, minimal kita tahu cara ngopi yang benar. Ya. Tapi juga ini iklan sedikit. Kalau butuh kopi ke Mas Toto ya, nanti di deskripsi ada nomornya Mas Toto, boleh ya Mas ya? Silakan. Nanti saya taruh nomornya Mas Toto, silakan aja langsung kontak ya. Silakan ya, sesekali ngajak saya ngopi boleh. Itu aja ya teman-teman, biar nggak kepanjangan. Terima kasih, saya yang Kicari Mas Toto. Berapa tuh cari Romeo November? Kopi Seplawan Rojo Kalisin Purworejo. mengucapkan selamat ngopi. Halo, selamat pagi. Saya lagi bersama Mas Toto ya. Masih di warung kopinya Mas Toto tuh, di puncak Gunung Kelir. Ya. Jadi kita di sini aja udah 761 mdpl. Nah, sekarang pagi ini saya mau dibuatin apa nih, Kang? Kita bikin kopi ala Vietnam drip namanya. Vietnam drip ya. Pakai susu gitu. Sama susu.
Ini kan ditimbang juga ya, ditimbang. Kan berarti udah tahu ya berat gelasnya. Ya, Sudah. beratnya, terus susunya kita kasih sekitar antara 20 nih. gram. 20 gram ya, susunya 20 gram. Nah, Ini kita pakai kopinya robusta. iya, kopinya robusta ya. Ya, lagi bin robusta ya. Wah, wanginya luar biasa, wangi banget ya. Nah, itu berapa tuh Kang? Berapa gram di Kita pakai grind? untuk kayak gitu sekitar 14 gram saja. Grinder. Oke, kita lihat ya. Terus grindnya tuh. Ayo tingkat kekasaran. Oh, ini masih seteran binder kemarin untuk P60 jadi kurang halus. Nah, jadi ini mau dihalusin. Ya, Oh, beberapa kali ya? Untuk halusin. untuk memperingan kerja mesinnya aja. Oh, siap. Ini untuk Vietnamnya. Nah, ini peralatan Vietnam. Penyaring pertama, kemudian ini penyaring keduanya, Oke. kita taruh kopinya. Itu 14 gram ya. Ya, biar agak terasa karena sama kita campur sama terus kan susu, jadi kopinya tidak Tidak boleh nanggung. kalah, ya. Tidak boleh nanggung. Itu ya. Betul. Ini filter yang paling atas. Oke. Wis keren. Wah, wanginya udah luar biasa. Jadi tadi susunya 20 gram, Ya, kopinya 14 gram, di grindnya agak halus. Ya, halus. Ya, agak Jadi halus. Orang menyebutnya ada yang bilang kalau ada yang tingkat itu halus ya, kemudian halus, kemudian medium, kemudian kasar. Oh iya, berarti tadi halus ya? Halus termasuk halus dia. Tidak bisa lebih halus dari ini lagi, masih bisa? Ada yang Ini espresso. masih bisa? Masih bisa. Oh, Kalau espresso. espresso itu sangat lembut. Lebih lembut, lebih halus ya. Oke. Ukuran 1 kalau di sini. Oke, Nah, ini tadi di ukuran berapa? ini ukuran untuk tubruk sama dengan tubruk. Jadi ukuran Oke, kedua. oke. Kang, pakai manual grind itu ada settingan juga? Ada juga yang Bisa satu juga? bisa di espresso? dikalibrasikan ya. Jadi kita Oke. biasanya kalibrasi. Ini contoh Bang, ini contoh. Ya. Ini kalau ini. Ini grinder manual. Mhm. Ini ada putarannya, ada 1, ada Oh sampai iya. 4 ini ya. Oh iya, kelihatan ya. Jadi di semua grinder manual tuh ada Ada, settingan ya? ada juga bisa mau untuk filter, Ya. mau untuk espresso, Ya. mau pakai mocha pot atau pakai mesin espresso atau rock pressure kayak ini. Ya. Itu lembut. Oke, Kang, kita di sini ada jual yang bin juga kan? Ya, kita banyaknya jual bin. Banyaknya jual bin. Ya. Tapi saya lihat ini yang Ada yang sudah bubuk ya. udah ada yang bubuk ya. Tapi yang bin nggak dipajang. Biasanya by order. By order ya. Oh, bisa paling sedikit Kang berapa Kang? Ada yang 100 gram, 250 gram, Oh, bisa 2 ya. kilo, 1 kilo ya. Oh, bisa ya. Oke, 1 kilo bisa. Boleh bocoran Kang harganya Kang? Kopi seplawan. Kalau robusta Robusta 1 kilo berapa? 1 kilo itu kita di 150. 150. Berarti kalau yang kemasan terkecil Terkecil itu paling bisanya berapa? itu 20 ribuan. Lebih mahal sih kalau kecil kemasannya. Oke, 20.000 itu berapa itu? 100 gram. Oh, 100 kan 20.000. Oke. Oh iya, ya wajar lah ya kalau Masih mahal. anggap 10 berapa? 100 gram itu 20.000, berarti kalau dikali 10 berarti kan 200. 200. Nah, ambilnya 1 kilo. Itu lebih murah. Lebih murah jadi 150. Nah, Kalau 1 kilo dalam satu bungkus itu kemasannya cuma 1. oke. Tapi kalau 100 gram Yes, kemasan 10 makanya jadi lebih mahal ya. yang jadi bikin mahal. Paham. Di 1 kilo boleh, ya 100 gram boleh, setengah kilo boleh. Silakan nanti di deskripsi video ini kita ada kontaknya Kopi Seplawan ya. Tapi kalau teman-teman punya waktu ya silakan main-main ke sini Om Toto, welcome kok ya, welcome. Saya di sini sayang cuma satu malam ya, tidurnya enak banget. Enak, nggak terlalu dingin di sini, nggak cuma 20, 23 malam 20.
siang-siang tuh 23 derajat Celcius. Bahkan kami semalam ke puncak Kelir ya kan. Iya. Itu nggak dingin banget ya, nggak dingin banget. Mungkin diselimuti kabut ya. iya, selama saya di sini itu kabutnya nggak pergi-pergi. Tapi suasananya jadi mistis banget, jadi asik banget gitu ya. Karena di Pekanbaru tuh nggak pernah dapat begini, mana pernah ya. Selama kita sudah di atas Bromo. Iya. luar biasa, terima kasih ya Kang. Saya diundang ke sini, disajikan kopi, dibawa tur, wah dikasih sarapannya luar biasa pagi-pagi ini, sarapan lokal banget. Nasi, telur, sayuran, terus tempe sama apa kan yang pergedel. Oh, kelapa itu. Pergedel kelapa ini saya baru seumur segini ya, baru pertama kali makan pergedel kelapa. Itu rasanya gurih banget guys. Itu kelapa aja langsung. Kelapa muda, iya. Langsung digoreng. Coba ditambah telur sedikit biar dia lengket. Iya. Nanti kita coba ya. Perkedel, tapi perkedel terbuat dari kelapa. Iya. Umumnya perkedel itu kan dari kentang. Iya, kalau di Sumatera kan kentang kan. Iya. Saya makanya kaget ya ini sih kelapa. Tapi enak ya. Mari kita lihat, ini sudah mulai dipuring ya. Jadi dibiarkan aja ya Kang. Iya, ini nanti akan menetes. Kang ini nggak netes loh. Tapi meresap. Kita ini maunya strong. 20 gram susu, 14 gram kopi. Itu jadinya strong. Karena halus ya. kita pakai susu. Tumbuknya halus ya. Ya. Oh, di strongan karena pakai susu supaya nanti kita rasa Jadi kopinya terasa, enggak. kopi jangan kalah dengan susunya. Oke. Sudah selesai ya kan? Sudah selesai. Oke. Takanannya sudah pas ya. Ya. Jadi kalau kita nuang tadi air penuh di sini dengan kopi 14 gram ini pas takarannya di gelas seperti ya. ini ya. Oke, siap. Berarti Setelah kita buka begini. oke. Nah, ini di apa? Lumpuhkan ya. Jadi supaya jadi untuk tatakan ini. Oke. Nah, Nah, ternyata begitu ya. sudah siap. Ini udah jadi ya. Siap untuk dihidangkan. Ini cara ngaduk yang benar. Nanti tinggal diginikan aja sekarang. Mau seberapa manis? Oh, oke. Berarti kalau teman-teman nggak suka terlalu manis dengan tadi susu 20 gram itu, mungkin bisa dicoba sedikit-sedikit ya. Ya, cara ngaduknya tuh ya. Kuncinya di cara ngaduknya. Tapi saya sikat aja Bang udah. Saya orangnya manis, jadi biar tambah manis juga. Nah, begitu tuh ya. Waduh. Dia benar-benar pastinya tercampur. Benar-benar larut ya. Ini pasti nikmat banget. Oke. Sudah deh. Silakan dicoba. Masya Allah. Sekarang kopinya sudah tersaji, sudah selesai, tinggal kita nikmati. Yuk sama-sama ya. Bismillah. Luar biasa. Terima kasih untuk Kang Toto yang sudah mengundang saya ke sini menikmati kopinya, menikmati suasana rumahnya, home stationnya yang luar biasa. Selama saya di sini itu kopi kabut, tapi ini suasana yang tidak akan pernah saya dapatkan mungkin ya di Pekanbaru ya. Kabut begini, ada perasaan sesak karena kabut. Jarak pandangnya 30 meter ya, kurang dari 50 meter, sehingga ini suasananya luar biasa. Tidurnya nyenyak juga semalamnya. Mudah-mudahan Kang Toto dimudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehat selalu. Segitu dulu dari saya, yang dicari pasti yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.